Datang, dia datang, dia datang. Kita langsung aja mendengarkan percakapan dia. Hei, Abdul. Sekarang aku kembali lagi Kembali sahabat, dia kembali. untuk mengalahkan dirimu. Bersiaplah, kau yang akan Bukan kalah. benar, dia ingin menantang saya. Benar kan, dia ingin menantang saya sahabat. Dia ingin menantang saya untuk beradu kesaktian atau bertarung. Oke guys, jadi Abdul masih berada di belakang rumah. Tadi ada salah satu warga yang nyamperin aku ke sini, ya kan. Warga itu bilang, lagi ngapain, ya kan. Warga itu cuman bertanya, ya kan. Tadi kami dari sana kedatangan warga, ya kan. Entah gimana ceritanya, warga itu tahu-tahu di belakang aku, ya. Pas aku berdiri di sini, ya kan, aku lihat warga itu di sini samperin aku. Wah, lagi ngapain kayak gitu. Dikira mau ngapain, ya kan. Ternyata mau bertanya, ya kan, kepo. Lagi ngapain gitu. Dia tanda bisa berjalan aja, karena ini kami cuma mau lihat-lihat aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Ustadz Abdul TV. Jadi Ustadz Abdul sekarang lagi berada di rumah. Ini di ruang tengah. Ustadz Abdul sekarang rencana awal pengen melakukan meditasi sambil menunggu momen dimana dukun santet itu datang ke sini. Sekarang Kak Abdul masih belum tahu dukun santet itu beneran datang ke sini atau enggak gitu ya. Kak Abdul masih belum tahu guys, masih belum tahu. Makanya Kak Abdul harus meditasi dulu supaya untuk mengetahui dukun santet itu datang ke sini ataupun enggak. Jadi Ustadz Abdul atau Kak Abdul, kalian boleh manggil saya Ustadz Abdul atau Kak Abdul, sama aja guys. Terserah kalian itu nama panggilan. Kalian boleh gunakan nama panggilan itu untuk kalian manggil Kak Abdul atau Ustadz Abdul, terserah ya. Di sini Abdul pengen meditasi sekaligus menunggu momen dimana dukun santet itu muncul ya. Soalnya Ustadz Abdul ini masih belum bisa
eh, kembali ke dalam hutan itu yang di belakang rumah Kak Abdul ini. Kak Abdul masih belum bisa kembali ke hutan untuk menggerebek dukun santet. Kenapa? Ya karena Kak Abdul kurang persiapan, itu yang pertama. Yang kedua, karena Ustadz Abdul belum mempersiapkan diri dari ilmu spiritual Kak Abdul, dari ilmu kebatinan Kak Abdul, dari ilmu ajian panca yang Kak Abdul miliki. Kak Abdul belum siap, jadi makanya Kak Abdul gak berani ke sana ya. Alasannya yaitu karena belum siap, guys. Ada alasan lain kenapa Ustadz Abdul belum siap, kenapa Abdul belum siap datangi mereka, para dukun santet yang ada di sini, hutan yang di belakang rumah Ustadz Abdul. Karena alasannya ya karena ada dinding gaib, ada pagar gaib, ada energi gaib yang menghalangi Ustadz Abdul untuk masuk ke dalam sana, guys. Untuk bisa masuk ke dalam sana, Ustadz Abdul perlu sesuatu apa gitu yang bisa masuk ke dalam sana. Kak Abdul masih belum tahu ya ada apa nih, kenapa nih Kak Abdul nggak bisa masuk ke dalam sana. Maksudnya ini kelemahan dari portal energi gaib itu. Kalau ini catatan ya guys ya, ini catatan, ini bukan portal dimensi gaib. Kalau portal dimensi gaib itu untuk keluar masuknya para setan dan jin ke alam mereka, dari ke alam mereka ke dunia nyata. Jadi dengan portal gaib, portal dimensi gaib, para setan dan jin ini keluar dari alam mereka menuju alam dunia ini. Dan begitu sebaliknya dengan portal dimensi gaib, para setan yang ada di dunia ini masuk ke dalam atau balik ke dalam alam mereka ya. Jadi mereka ini, para setan dan jin ini punya alamnya sendiri, guys, gitu. Ya itu kalian harus tahu, itu bukan bukan portal dimensi gaib ya, bukan, tapi portal energi gaib ya. Kalau portal energi gaib itu portal yang dimana para dukun santet atau saya buat portal itu untuk melindungi orang tersebut, guys. Misal saya ini orang yang kejam, suka membunuh orang, suka menyantet orang, saya pengen melakukan ritual dia kan, contohnya ini contoh, saya buat dulu tuh pagar gaib untuk melindungi siapa? Melindungi saya tentunya, kalau saya sebagai dukun. Begitupun sebaliknya dengan dukun, guys. Jadi dukun itu sengaja membuat portal energi gaib untuk melindungi siapa? Melindungi dukun itu dari musuh ancaman yang menurut dia mengancam gitu. Musuhnya siapa? Ya tentu Ustadz Abdul. Jadi Ustadz Abdul musuhan dengan para dukun gila itu, sahabat. Kenapa Kak Abdul gak bisa masuk ke dalam portal energi gaib tersebut? Alasannya ya karena Kak Abdul belum mengetahui ya apa titik kelemahan dari portal energi gaib tersebut. Tapi Kak Abdul yakin, guys, yakin kalau ada sesuatu benda seperti apa itu. Kalau Kak Abdul lihat dari para kreator lain, ustadz-ustadz yang lain, spiritual yang lain di channel sebelah, di channel lain, itu kayak ada semacam buhul, bungkusan kain putih, buhul entah apa isinya. Ya itu kelemahannya, guys. Itu kelemahannya. Seperti kain kafan tapi di dalamnya ada isiannya gitu. Gak tahu isinya apa. Yang jelas ada isiannya, dan itu salah satu kelemahan untuk menghancurkan portal energi gaib itu, guys, agar Ustadz Abdul bisa masuk ke dalam hutan tersebut. Tapi di sini Kak Abdul hadapi dukun santet ini, Kak Abdul masih belum tahu ya
apakah kelemahannya itu buhul atau apa buhul santet itu ya, Abdul belum tahu ya. Kalau sebutannya itu ya sama aja sih ya guys ya, kita sebut aja buhul santet ya kan, karena sangat beda apa namanya, benda itu tuh sakti banget gitu guys ya. Makanya kamu yakin kelemahannya itu guys, buhul santet untuk menembus portal energi gaib mereka. Agar kenapa? Agar saya Ustadz Abdul bisa masuk ke dalam markas mereka, markas besar mereka, yaitu di hutan keramat ini guys, ya kan? Ya udah guys, jadi mungkin Kak Abdul langsung aja ya, mau ini ya, apa namanya, langsung aja mau meditasi sebentar untuk menerawang siapa yang akan datang pada kesempatan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, part kali ini, siapa yang akan datang, Kak Abdul saksikan aja ya, tonton sampai habis. Kenapa Kak Abdul pakai ini tongkat sakti, nanti Kak Abdul jelaskan di akhir video. Oke, kita langsung aja meditasi, langsung aja, let's go. Oke guys, jadi sekarang langsung aja kita menunggu kedatangan dukun santet itu. Ternyata yang dukun santet yang datang pada kesempatan kali ini adalah Abah Jungkring lagi. Jadi Abah Jungkring menantang Kak Abdul untuk adu kesaktian untuk yang terakhir kalinya. Kenapa Kak Abdul bisa tahu? Tadi Kak Abdul sudah meditasi sebentar, dan Kak Abdul atau Ustadz Abdul mendapatkan penerawang kalau dia ingin menantang saya dan bertarung dengan saya. Dia siapa? Ya Abah Jungkring. Dia berencana ingin mengalahkan saya pada kesempatan kali ini. Dan saya punya kesempatan kalahkan dia juga, dan untuk bertaubat ya, membuat dia bertaubat supaya dia kembali bertaubat. Langsung aja tunggu ya. Dia datang. Kita langsung aja mendengarkan percakapan dia. Hei Abdul, sekarang aku kembali lagi Kembali sahabat, dia kembali. untuk mengalahkan dirimu. Bersiaplah, kau yang akan Bukan kalah. benar dia ingin menantang saya. Benar kan dia ingin menantang saya sahabat. Dia ingin menantang saya untuk beradu kesaktian atau bertarung. Kayaknya dia langsung nyerang di sahabat. Kita langsung aja lumpuhkan dia. Abdul berusaha membuat bogar goib di sini supaya untuk menghalang serangan dia. Abdul akan memperkuat bogar goib. Sedikit goyang, tapi nggak apa-apa. Serang sekali ya. Kami cuma pakai tongkat sakti doang, dan nggak memakai yang lainnya. Kita cukup serang satu kali. Allah Akbar. Tongkat dari kita. Tahan, jangan sampai kerasukan.
Kamu menahan energi ya, kamu ingin ngajak dia bertobat. Kurang ajar Kamu kau. mau bertobat atau enggak? Ayo bertobat tidak akan sebelum bertobat. aku hajar kamu kembali. Saya tidak akan bertobat. Siapa kamu menyuruh-nyuruh saya? Saya hajar dia pelan-pelan. Tarik energi ilmunya dia ya. Kalau kamu nggak akan bertobat, kamu akan sakit ya. Tarik energinya. Saya tidak akan bertobat. Baiklah, saya akan bertobat. Saya akan tunggu di sini. Kamu masih menahan energi ya. Makanya hilangkan bagan gaib dulu ya. Kamu hilangkan bagan gaib dulu. Sudah. Kayaknya dia udah benar-benar mau bertobat nih guys. Kayaknya dia udah bertaubat ya. Kamu akan ajak dia bertaubat dan nunggu di situ, di sini di belakang kamera ini. Di belakang kamera dia lagi nunggu. Kamu suruh dia nunggu di situ ya. Udah, kamu nunggu di situ aja. Sementara ini permintaan dia nunggu di situ, cuma kamu suruh yang kedua kalinya nunggu di situ kau ya, nunggu di situ. Kau diam di situ ya. Dia kalah dengan ilmunya sendiri sahabat, dan kamu tadi berusaha untuk menobatkan dia, dan dia akhirnya mau bertobat kayaknya ya. Pertarungan ini cukup singkat, jadi dia akhirnya kalah juga ya. Oke guys, jadi kamu sudah berhasil mengalahkan si dukun gila itu, Abah Cungkring. Abah Cungkring berhasil ditobatkan. Sekarang giliran pasukan yang lain, Abah Sombo, Abah Tarjo, dan Abah Curek ya. 3 pasukannya yang belum kamu tobatkan. Semoga kamu kuat untuk menobatkan dia dan untuk menarik ilmunya dia. Sepertinya ilmu dia ini lagi melemah, jadi kamu gampang aja tadi untuk menariknya ya. Sementara kamu mau membahas sesuatu yang lebih ya, cuma tadi lupa ya mau bahas apa ya. Kenapa lupa ya? Karena akibat energi dari serangan dukun itu, akibat ilmu dari dukun itu, kamu jadi lupa ya kan. Oke guys, jadi di sini Kabdul ingin menjelaskan kenapa Kabdul cuma bawa ini aja. Sebenarnya tadi Kabdul di awal tadi sudah penerawangan. Kabdul tadi sudah penerawangan. Kenapa Kabdul bawa ini? Karena menurut Kabdul pribadi ya, ilmu yang Kabdul gunakan, ilmu gaib, ajian panca. Jadi ilmu ajian panca ini adalah ilmu yang paling kuat, paling sakti, paling hebat untuk melumpuhkan lawan gitu. Ditambah ilmu berzikir dan doa ya. Jadi ilmu itu ya, ilmu itulah yang paling kuat menurut Ustadz Abdul. Kenapa Kabdul pakai ini? Karena benda ini di dalamnya ada sumpit ya, sumpit sakti ya. Jadi dengan benda
benda ini, Kak Abdul bisa melumpuhkan lawan dengan cepat. Karena ini merupakan benda yang paling sakti di antara benda mustika lainnya yang Kak Abdul punya. Maka Kak Abdul memakai ini karena untuk menobatkan dukun santet ya gitu. Jadi guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Ini cukup singkat videonya, tapi semoga kalian yang nonton ini bisa dapat pelajaran berharga dari Ustadz Abdul dan bisa mendapatkan kebahagiaan serta bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ustadz Abdul cuman mau berpesan kepada kalian semua yang nonton video ini. Kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke, kalian jangan takut dengan apapun itu. Kalian harus takut kepada Tuhan kalian, harus takut kepada agama kalian, harus takut kepada orang tua kalian, dan harus takut kepada orang-orang yang memburuk hati. Karena kenapa? Karena manusia itu lebih kejam daripada setan. Kalian jangan takut dengan apapun itu. Takutlah kepada orang-orang semacam itu. Takutlah kepada itu ya. Karena orang kejam itu orang-orang yang memang jahat, tidak punya hati. Sementara kalian juga jangan takut kepada orang-orang yang berburuk hati atau kejam. Orang-orang yang berburuk hati dan kejam ini bisa diselesaikan, dikalahkan, bisa diatasi dengan mudah dengan cara berzikir, menggunakan tasbih, berzikir atas nama Allah, berzikir asma Allah. Kalian harus mengucap asma Allah. Contohnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian harus terus membaca itu untuk menghadapi orang-orang yang berburuk hati. Insya Allah kekuatan mereka, orang-orang yang berburuk hati seperti dukun yang satu itu tidak akan mempan di dalam tubuh kita. Jadi ilmu dukun itu akan berbalik menyerang dirinya. Jadi di dalam diri kita ini seperti ada benteng gaib, pagar gaib untuk melindungi kita dari serangan orang-orang yang berburuk hati, dari serangan para dukun santet, dari serangan para tukang sihir untuk menghancurkan hidup kita dan melumpuhkan kita, bahkan bisa membuat kita mati. Tapi dengan berzikir, dengan mengucapkan la ilaha illallah, kalian dilindungi oleh Tuhan kalian. Dengan kalian berzikir, kalian sudah pasti kalian bisa dicap sebagai orang yang takut kepada Tuhan kalian. Gak apa-apa takut kepada Tuhan kalian untuk minta perlindungan kepada Tuhan, karena sejatinya ilmu para dukun santet, ilmu orang-orang yang berburuk hati, ilmu para tukang sihir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, guys. Makanya kalian harus takut kepada Allah, harus takut kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau agama kalian Islam, kalian harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sejatinya semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu pesan dari Kak Abdul. Jadi mungkin videonya segini aja. Kak Abdul mau lanjut meditasi untuk memulihkan diri Kak Abdul, serta yang kedua untuk menobatkan dukun santet itu. Dukun santet itu masih duduk di situ, dia bersedia untuk jika dia tidak bersedia untuk bertobat, Kak Abdul akan nyalakan kamera lagi untuk menyerang dia lagi untuk kembali dia bertaubat gitu aja. Jadi Kak Abdul mau meditasi dulu untuk menguatkan diri Kak Abdul, itu yang pertama. Yang kedua untuk menobatkan dukun santet. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, gigimu, ciao, koha, dadah.